Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada materi kuliah mengenai analisis mengenai dampak lingkungan. Dan kali ini kita akan membahas tentang tipologi ekosistem pesisir dan berbagai kerawanannya. Biasanya dalam AMDAL kita harus mampu mengetahui berbagai karakteristik ekosistem untuk kemudian kita bisa menganalisis jika akan terjadi kerusakan untuk menghindari kerusakan yang lebih parah. Nah, pokok bahasan kali ini kita akan membahas tipologi ekosistem hutan mangrove, padang lamun maupun terumbu karang beserta aktivitas antropogenik dan berbagai dampak potensialnya. Kita ke ekosistem mangrove, tentunya mungkin kalian juga sudah tahu, sudah pelajari, sudah juga pernah melihatnya. Ekosistem hutan mangrove itu memang berada di kawasan pesisir, terutama di muara sungai. Nah, hutan mangrove ini sendiri adalah hutan tropis maupun subtropis yang tumbuh pada tanah lumpur aluvial yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut maupun masukan air tawar dari perairan sungai. Dia dapat meliputi beberapa spesies seperti Avicennia, Soneraceae, Rhizopora, Bruguiera, Syriops, Lumnicera, Exosaria, Silocarpus, sampai dengan Nipah. Nah, kawasan ini banyak ditemukan di pantai-pantai teluk yang dangkal dan perairan estuari. Dia tahan terhadap kadar oksigen rendah dengan menggunakan tipikal cakar ayam atau penyangga untuk akarnya. Kemudian terhadap kadar garam tinggi, dia berdaun tebal dan kuat. Ada jaringan penyimpan air pada struktur stomatanya, dan terhadap tanah yang labil, struktur akar sangat ekstensif dan jaringan horizontal yang luas, sehingga dia mampu tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, adapun faktor pembatas pertumbuhannya seperti pasang surut yang secara tidak langsung mengontrol dalamnya muka air, salinitas, dan air tanah. Tipe tanah yang secara tidak langsung juga menentukan tingkat aerasi tanah dan tingginya muka air dan drainase. Kadar garam kan berkaitan dengan toleransi masing-masing spesies yang memang berbeda. Cahaya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian pasokan dan aliran air tawar ini juga penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga zonasi hutan mangrove umumnya seperti ini. Ada Avicennia, Soneraceae, dan Aegiseras itu di paling berhadapan dengan perairan laut. Kemudian di pertengahannya ada Rhizopora, Bruguiera, Lumnicera, Syriops, Avicennia. Kemudian agak ke arah darat ada Silocarpus sampai dengan Nipah. Nah, itulah zonasi umum dari mangrove terkait dengan perbedaan ketahanannya pada berbagai parameter lingkungan yang berbeda. Nah, hutan mangrove ini penting karena merupakan habitat fauna terestrial maupun fauna akuatik, baik sebagai tempat mencari makan, pemijahan, areal asuhan, dan pembesaran, sehingga kawasan ini jika dipertahankan eksistensinya, maka tentunya dia akan berkontribusi yang sangat luar biasa bagi kehidupan masyarakat maupun biota yang berasosiasi di dalamnya. Nah, ini adalah beberapa contoh seperti serangga, burung, ikan, moluska, krustase, amfibi, reptil, dan lainnya. Itu umumnya banyak ditemukan di ekosistem hutan mangrove karena kaya akan sumber makanan, sehingga semakin bagus mangrove-nya, rapat vegetasi mangrove-nya, maka akan semakin beragam biota yang berasosiasi di dalamnya. Nah, ada beberapa fungsi hutan mangrove. Fungsi yang pertama, fungsi fisik. Dia menjaga garis pantai agar tetap stabil dari terjangan gelombang, kemudian melindungi pantai dan tebing sungai dari proses erosi dan abrasi, serta menahan atau menyerap tiupan angin kencang dari laut, menyangga antar komunitas daratan dan lautan, misalnya antara lamun dan karang, atau dengan vegetasi di daratan. Kemudian merangkap sedimen secara periodik hingga terbentuk lahan baru, dan sebagai kawasan penyangga proses intrusi atau rembesan air laut ke darat, atau sebagai filter air asin menjadi tawar. Sehingga kalau pohon mangrove ditebang, maka kawasan-kawasan di sekitar kawasan mangrove yang tadinya air sumurnya tawar, dia sudah bisa menjadi air payau karena fungsi mangrove sebagai pencegah intrusi air laut itu hilang. Kemudian fungsi kimia sebagai tempat terjadinya proses daur ulang yang menghasilkan
oksigen, kemudian juga sebagai penyerap karbon dioksida sehingga sangat penting untuk menekan laju pemanasan global. Kemudian sebagai pendaur zat hara dan penyuplai nutrien yang diperlukan untuk biota laut, dan sebagai pengelola bahan-bahan limbah hasil pencemaran industri dan kapal-kapal dari lautan maupun di kawasan sekitar. Maka inilah fungsi besar dari hutan mangrove ini dari sisi kimia, itu sebagai penyerap karbon dan menghasilkan oksigen sehingga bermanfaat bagi kehidupan. Kemudian fungsi biologis sebagai penghasil bahan pelapukan yang merupakan sumber makanan dan dasar rantai makanan pada ekosistem hutan mangrove, sebagai kawasan pemijahan, mencari makan, dan tempat pembesaran bagi biota atau fauna akuatik seperti ikan, krustasea, moluska, dan sebagainya, sebagai kawasan untuk berlindung, bersarang, serta berkembang biak bagi burung dan satwa terestrial lainnya, karena ini merupakan hutan mangrove merupakan menyediakan sumber makanan yang luar biasa melimpah dengan basisnya berupa serasah sebagai dasar rantai makanan yang ada pada hutan mangrove. Sehingga jika hutan ini rusak, maka fungsi biologisnya pun akan rusak. Begitu juga dengan fungsi ekonomi, penghasil kayu bakar, arang, serta kayu untuk bahan bangunan, perabot rumah tangga termasuk konstruksi jembatan dan sebagainya, penghasil bahan baku industri misalnya kertas, tekstil, makanan, obat-obatan, alkohol, kosmetik, dan zat pewarna, serta penghasil bibit ikan, udang, kepiting, telur, burung, dan madu. Luar biasa fungsi ekonominya, sehingga fungsi sosialnya juga ada, yaitu sebagai kawasan ekowisata. Banyak kawasan-kawasan mangrove yang ada di Indonesia sudah dikembangkan menjadi kawasan ekowisata, dan juga sebagai tempat pendidikan, konservasi, penelitian, dan laboratorium alami. Luar biasa kalau mangrove ini hilang, maka fungsi sosialnya sebagai pusat riset khususnya bagi orang-orang biologi maupun orang-orang ilmu terapan akan hilang. Begitu juga fungsinya sebagai kawasan konservasi dan kawasan ekowisata juga akan hilang. Dan juga fungsi ekonominya juga akan hilang jika kawasan mangrove itu mengalami kerusakan. Nah, adapun dampak aktivitas antropogenik terhadap ekosistem mangrove sangat banyak. Pertama, jika tebang habis hutan mangrove, maka dampak potensialnya adalah hilang fungsi ekologis hutan mangrove sebagai habitat biota akuatik dan fauna terestrial, dan hilang fungsi fisiknya sebagai pencegah abrasi, intrusi air laut, dan hilangnya fungsi kimia sebagai penyerap karbon dan penghasil oksigen. Nah, ini adalah analisis dampak lingkungan yang bisa kalian prediksikan. Misalkan kegiatan pengalian air tawar untuk pembangunan irigasi, maka dampak potensial yang bisa diprediksi adalah peningkatan salinitas yang menyebabkan dominasi spesies tertentu yang hanya tahan terhadap salinitas yang tinggi, sehingga keragaman vegetasi mangrove akan menurun. Begitu juga akan mempengaruhi keberadaan ikan dan stadia ikan, kepiting, dan lainnya pada stadia Ewana yang memang tidak toleran terhadap salinitas tinggi. Kemudian menurunnya kesuburan vegetasi mangrove karena minimnya pasokan nutrien yang melalui aliran air tawar selanjutnya akan mempengaruhi rantai makanan. Konversi hutan mangrove menjadi pemukiman dan sebagainya akan mengancam regenerasi stok perikanan di perairan lepas pantai, karena fungsi ekosistem ini sebagai daerah pemijahan dan pembesaran bagi ikan-ikan juwana. Kemudian pembuangan sampah cair akan menurunkan kadar oksigen terlarut dan dapat terjadi keadaan anoksik, sehingga bahan organik mengalami dekomposisi secara anaerobik yang dapat menghasilkan sulfida, amonia yang toksik dan berbau. Kemudian pembuangan sampah plastik dan padat kemungkinan terlapisnya pneumatofor atau akar nafas yang mengakibatkan kematian vegetasi mangrove dan mengganggu aktivitas biota akuatik maupun fauna terestrial yang berasosiasi di dalamnya. Dan jika kegiatan pencemaran akibat tumpahan minyak dalam jumlah besar, maka kerusakan total ekosistem hutan mangrove yang menyebabkan musnahnya daerah nursery ground bagi komunitas ikan maupun biota laut lainnya yang memang menjadikan mangrove ini sebagai habitat ideal. Nah, ini adalah jika kalian akan menganalisis dampak kegiatan manusia terhadap dampak potensialnya terhadap ekosistem mangrove, maka ini adalah salah satu contoh. Kalian tidak bisa menganalisis seperti ini jika kalian tidak mengenal apa itu mangrove, bagaimana daya tahannya, apa yang menyebabkan dia bisa terdegradasi, dan juga biota lautnya dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh aktivitas antropogenik pada ekosistem hutan mangrove, seperti banyak sekali
kawasan-kawasan pesisir yang dulunya merupakan hutan mangrove ditebang habis untuk pembangunan tambak, kemudian ditebang pohonnya untuk kayu bakar, untuk konstruksi bangunan dan sebagainya, bahkan untuk pemukiman, untuk pelabuhan, yang ini semua tanpa sadar telah menghilangkan fungsi fisik, kimia, biologi, sosial, dan ekonomi dari hutan mangrove itu sendiri. Nah, kita ke ekosistem Padang Lamun ini juga merupakan salah satu ekosistem esensial dan sangat potensial di kawasan pesisir tropis, terutama di Indonesia banyak sekali ditemukan ekosistem Padang Lamun ini. Nah, ekosistem Padang Lamun ini sendiri merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga yang memiliki rizoma daun akar sejati yang hidup terendam dalam air laut. Umumnya membentuk padang yang luas, hidup di perairan dangkal dan jernih dengan sirkulasi air yang baik. Tipe substrat mulai dari berlumpur, pasir halus, pasir kasar, pecahan karang sampai berbatu, sehingga distribusinya sangat luas mulai dari dekat mangrove sampai dengan terumbu karang, dan tingginya produktivitas organik sehingga kawasan ini menjadi suatu kawasan yang sangat ideal bagi kehidupan biota laut. Nah, ini adalah vegetasi lamun yang umumnya tumbuh membentuk padang yang luas di kawasan pesisir maupun pulau-pulau kecil. Kalau kalian bisa jalan-jalan ke beberapa kawasan pesisir yang ideal untuk lamun, biasanya ditemukan padang yang luas seperti ini. Karena karakteristik habitat lamun ini sendiri tumbuh pada daerah intertidal, pasang surut, kemudian daerah subtidal yang agak dalam, kemudian juga bisa ditemukan di kawasan estuari atau muara sungai, bahkan tumbuh di kawasan riflet atau terumbu karang, dan juga di perairan-perairan yang agak dalam, sehingga distribusi lamun ini juga cukup luas. Nah, adaptasi khusus vegetasi lamun untuk tumbuh dan berkembang, kemampuan untuk tumbuh dalam kondisi terbenam, kemampuan beradaptasi terhadap kondisi yang bergaram, dia kemampuan menancapkan akarnya yang kuat di substrat sehingga dapat bertahan terhadap hempasan arus dan gelombang yang kuat. Kemudian kemampuan bereproduksi dalam kondisi terbenam. Nah, inilah yang kemudian membuat vegetasi lamun secara alamiah itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, dengan catatan tidak ada kerusakan-kerusakan akibat aktivitas antropogenik yang sangat luar biasa. Nah, jika suatu ekosistem mangrove terjaga dengan baik, maka fungsinya luar biasa. Dia sebagai sumber makanan, dia juga sebagai sumber tempat di mana berinteraksinya berbagai biota laut sehingga terjadi interaksi yang kompleks dan dinamis antar berbagai fauna yang ada, dan disinilah proses makan dan dimakan terjadi, sehingga jika fungsi mangrove sebagai daerah pembesaran, asuhan, tempat mencari makan, tempat pemijahan dan sebagainya itu akan hilang jika ekosistem ini juga hilang karena aktivitas antropogenik. Nah, seperti inilah fungsinya, bagaimana mangrove itu dia sebagai sedimen dan nutrient trap. Dia mengikat sedimen dari mangrove, kemudian sebagai tempat pembesaran ikan maupun krustase, sebagai tempat primer produksi, bagaimana produktivitas primer itu sangat tinggi pada ekosistem ini karena hidup juga ada makroalgae selain lamun. Kemudian sebagai tempat areal migrasi atau ruaya antar habitat, dan sebagai sumber makanan beberapa fauna seperti dugong maupun penyu. Nah, ini adalah dampak kegiatan manusia pada ekosistem padang lamun. Ini kalau dalam analisis dampak lingkungan, tentunya kalian sebagai orang biologi sudah harus pahami ini. Misalkan kegiatan pengerukan dan pengurungan yang berkaitan dengan pembangunan pinggir laut, pelabuhan, industri, saluran navigasi dan sebagainya, justru dampak potensialnya adalah perusakan total padang lamun, perusakan habitat di lokasi pembuangan hasil pengerukan, dan peningkatan kekeruhan air. Nah, jika pencemaran limbah industri terutama logam berat dan senyawa organoklorin terjadi, maka terjadinya akumulasi logam berat di padang lamun melalui proses biological magnification, sehingga biota yang berasosiasi di padang lamun itu juga sendiri akan mengalami pencemaran logam berat akibat dari proses rantai makanan yang terjadi pada ekosistem padang lamun tersebut. Kemudian pembuangan sampah organik dapat menurunkan kandungan oksigen terlarut, terjadi eutrofifikasi yang mengakibatkan blobbing perifiton yang menempel pada daun lamun dan bisa mematikan lamun itu sendiri, dan meningkatkannya kekeruhan dapat menghalangi cahaya matahari sehingga menurunkan kemampuan fotosintesis dari vegetasi lamun. Kemudian kalau pencemaran minyak,
lapisan minyak pada daun dapat menghalangi proses fotosintesis, maka pertumbuhan lamun akan terganggu, dan jika berlangsung dalam waktu yang lama, maka vegetasi lamun akan mati. Nah, inilah beberapa kegiatan-kegiatan yang dampaknya sangat luar biasa untuk bisa menghilangkan fungsi fisik, kimia, biologi dari vegetasi lamun. Vegetasi lamun punya fungsi kimia sendiri sebagai untuk siklus nutrien dan juga menyerap karbon dan menghasilkan oksigen terlarut, sehingga bermanfaat dalam menekan laju pemanasan global. Sehingga jika ekosistem ini dihilangkan, maka fungsi kimiawinya juga akan hilang. Begitu juga fungsi ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ini adalah beberapa aktivitas manusia yang sangat merusak di kawasan pesisir, misalkan pembangunan kota di dekat pantai. Tentunya akan terjadi penimbunan tanah sehingga menutup kawasan lamun, kemudian penggunaan trol atau alat-alat tangkap yang merusak. Kemudian pada saat musim hujan terjadi runoff, sedimentasi dari kawasan daratan. Kemudian ada pembangunan aquaculture yang masif, itu tentunya akan menutup kawasan lamun dan mengalihfungsikannya menjadi kawasan-kawasan pengembangan budidaya, maupun aktivitas-aktivitas pelabuhan, tumpahan minyak, dan sebagainya. Semua ini tentunya akan sangat-sangat berdampak kepada ekosistem padang lamun. Kemudian kita ke ekosistem terakhir adalah terumbu karang. Ini juga salah satu ekosistem yang paling penting di kawasan pesisir tropis yang ada di dunia, termasuk di Indonesia, dan berkontribusi besar bagi keanekaragaman hayati laut yang ada di perairan laut. Nah, terumbu karang adalah endapan masif kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme pembentuk karang atau hewan hermatifik koral dari filum Cnidaria, ordo Sclerectinae, yang hidup bersimbiose dengan alga Zooxanthellae, di mana karang hermatifik hidup berkoloni dan tiap individu karang disebut polip menempati mangkuk-mangkuk kecil yang dinamakan dengan koralit seperti gambar di atas, menunjukkan bahwa hewan ini berinteraksi dengan alga Zooxanthellae sehingga menghasilkan tumpukan kapur CaCO3. Ini adalah zonasi karang tepi yang umumnya terjadi kerusakan itu di sekitar reef flat, karena memang akses manusia ke daerah reef flat itu sangat besar. Begitu juga dampak jika terjadi pencemaran dan sedimentasi dari kawasan-kawasan daratan, maka dia akan langsung ke daerah reef flat yang memang sangat rentan dan mudah mengalami kerusakan. Faktor-faktor pembatas pertumbuhan terumbu karang, dia tidak bisa hidup pada suhu di atas 18 derajat Celcius, di bawah rata-rata tahunan berkisar antara 23 sampai 25 derajat Celcius, dan maksimum itu pada suhu 36 sampai 40. Ini artinya dia mampu hidup pada suhu yang optimal, sehingga kedalaman perairan kurang lebih 50 meter, optimal pada 25 meter atau kurang, karena terkait dengan intensitas cahaya matahari untuk fotosintesis Zooxanthellae. Salinitas konstan berkisar antara 30 sampai 36 dengan kecerahan perairan yang tinggi serta bebas sedimen. Ini adalah beragam komposisi biota karang dari ikan, moluska, krustase, reptil, dan sebagainya, sehingga dengan adanya suatu ekosistem terumbu karang yang terjaga dengan baik, maka keragaman biota yang berasosiasi pada ekosistem terumbu karang ini juga sangat luar biasa besar, karena ada interaksi yang dinamis di situ. Nah, fungsi fisiknya adalah sebagai pelindung pantai dari hempasan ombak dan arus yang kuat. Fungsi biologi sebagai habitat utama untuk mencari makan, asuhan, pembesaran, pemijahan dari berbagai biota laut yang ada. Sementara fungsi sosial ekonominya sebagai areal fishing ground atau penangkapan bagi nelayan, penangkapan ikan, sebagai objek wisata. Rata-rata terumbu karang yang masih bagus menjadi objek pengembangan ekowisata, juga sebagai laboratorium alami, baik untuk praktek lapang maupun untuk penelitian-penelitian mahasiswa di bidang biosains maupun ilmu-ilmu terapan. Sehingga jika ekosistem ini rusak akibat aktivitas antropogenik yang tidak terkontrol, maka tentunya fungsi fisik, fungsi biologis, dan fungsi sosial ekonomi
dari terumbu karang itu akan hilang. Nah, ini adalah contoh dari dampak kegiatan manusia pada ekosistem terumbu karang. Misalkan jika ada penambangan karang dengan atau tanpa bahan peledak, maka perusakan habitat bila menggunakan bahan peledak dapat menimbulkan kematian massal terumbu karang, kerusakan terumbu karang, dan ikan karang juga akan ikut mati. Kemudian pembuangan limbah panas akan meningkatkan suhu air di atas suhu lingkungan yang normal dan dapat mematikan alga zooxanthella dan juga hewan karang dan juga biota akuatik yang berasosiasi di dalamnya. Misalkan ikan yang bersifat poikilotermik sangat sensitif terhadap perubahan suhu, sehingga jika terjadi perubahan suhu maka ikan akan hilang dari kawasan itu. Kemudian pengundulan hutan dan pengerukan di sekitar terumbu karang akan menghasilkan sedimen hasil erosi yang berlebihan dan meningkatkan kekeruhan air sehingga menghambat fungsi zooxanthella untuk berfotosintesis untuk menghasilkan kerangka kapur. Kekeruhan menghalangi ikan untuk mencari makan pada habitat karang. Nah, aktivitas kepariwisataan banyak, misalkan peningkatan suhu perairan karena pencemaran panas dari pembuangan air pendingin pembangkit listrik di hotel menyebabkan suhu perairan tidak layak bagi hewan karang dan biota akuatik untuk hidup dan berkembang. Kerusakan fisik terumbu karang oleh jangkar kapal, oleh kolektor terumbu karang yang masih hidup, dan biota laut yang berusia seperti ikan karang hias itu akan hilang dari situ. Kemudian pembuangan limbah industri dan rumah tangga akan menambah nutrien dan blooming mikroalga dan pertumbuhan makroalga yang mendominasi terumbu karang akan menghambat pertumbuhan karang. Jadi selain blooming mikroalga, ternyata makroalga juga ikut tumbuh seperti berbagai jenis rumput laut akan tumbuh dan berkembang luar biasa banyak, sehingga dia akan menutup ruang pertumbuhan karang dan lama-kelamaan terumbu karang itu akan terhambat pertumbuhannya dan bisa tertutupi sehingga didominasi oleh makroalga. Nah, inilah yang perlu dihindari. Untuk mahasiswa biologi tentunya kalian harus bisa menganalisis berbagai kegiatan yang kira-kira dapat memberikan dampak potensial. Jadi misalkan ada pembangunan pelabuhan, maka kalian sudah bisa memprediksikan kira-kira dampak apa saja yang akan terjadi pada ekosistem mangrove, pada ekosistem terumbu karang maupun ekosistem padang lamun. Nah, ini adalah aktivitas antropogenik penyebab kerusakan terumbu karang, bahwa kegiatan-kegiatan kawasan pesisir baik secara tidak langsung melalui aliran sungai maupun secara langsung melalui aktivitas penyelaman, penangkapan dengan alat tangkap yang merusak, dan aktivitas-aktivitas penyelaman yang tidak ramah lingkungan justru akan merusak terumbu karang itu sendiri sehingga menghilangkan berbagai fungsinya yang luar biasa besar. Nah, ini adalah tantangan pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Kita lihat bahwa kawasan pesisir ini banyak sekali aktivitasnya. Ada daerah perhotelan, ada pemukiman, ada tambak, ada pelabuhan, kemudian ada aktivitas-aktivitas pertanian di lahan atas yang dapat mendatangkan pencemaran maupun aktivitas industri yang dapat menyebabkan pencemaran, atau aktivitas-aktivitas transportasi laut yang kemudian sangat merusak. Dan jika tidak dikelola secara terpadu dengan menggabungkan berbagai sektor, maka tentunya kawasan pesisir kita akan semakin rusak. Padahal di kawasan pesisir kita bukan merupakan tempat habitat dari berbagai ekosistem yang potensial dan esensial seperti ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang, sehingga dalam pengelolaan kawasan pesisir itu butuh keterpaduan. Biasanya dalam pembangunan pelabuhan itu sangat dibutuhkan analisis dampak lingkungan untuk penataan wilayah yang lebih baik. Nah, pengelolaan kawasan pesisir seharusnya untuk terpadu maka perlu sistem zonasi seperti ini. Ada kawasan pemukiman, ada kawasan tambak, ada kawasan wisata, pelabuhan, dan sebagainya yang tidak boleh tumpang tindih. Karena kalau tumpang tindih maka tentunya akan merusak merusak lingkungan kawasan pesisir dan menurunkan daya dukung lingkungan di kawasan tersebut, sehingga akan menurunkan fungsinya yang sudah dijelaskan sebelumnya, fungsi fisik, kimia, biologi, dan sebagainya. Inilah yang kemudian perlu kita hindari. Nah, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pada materi kuliah hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon dimaafkan. Bapak akhiri, semoga perkuliahan ini bermanfaat.
Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya.